Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samii'il alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat-nikmat kepada kita sekalian. Salah satu nikmat yang mungkin jarang atau mungkin tidak pernah kita sadari adalah ketika kita menjadi penduduk Indonesia. Walaupun saat ini memasuki musim kemarau, tetapi itu tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Karena musim kemarau di Indonesia itu justru kalau pagi seperti ini udaranya dingin. Ya, jangan lihat berita kemarin, dan ini baru pertama kali terjadi di negara-negara Eropa seperti Jerman, Spanyol, ya. Terus kemudian negara-negara yang dikenal dingin di sana, di musim ini mereka mengalami gelombang panas. Panasnya mencapai 42 derajat, hampir seperti ketika berada di negara Arab. Karena mereka terbiasa dingin, maka rumahnya itu dibuat tembok yang tebal, tertutup sehingga tidak ada ventilasi. Begitu udara panas menyerang mereka, maka dilaporkan banyak yang meninggal dunia. Bahkan angkanya sudah mendekati 1.000 orang. Kenapa kok demikian? Para ahli ilmuwan itu memberikan berbagai macam teorinya. Ada yang terkena gelombang panas ya, dari gurun Sahara, ada yang mengatakan demikian-demikian. Tapi kalau kita mengambil pelajaran, bisa jadi ini adalah bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tahu kehidupan orang-orang barat adalah kehidupan mereka banyak yang jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok enggak pakai AC? Ya karena memang di sana memang AC enggak laku awalnya. Karena kalau untuk pasang AC itu prosedurnya sangat rumit, karena aturan di sana itu tidak mengizinkan seseorang itu pakai AC, karena memang selama ini mereka itu dingin terus. Bahkan salah seorang warga Jerman yang sudah tinggal di Indonesia, di Jerman itu kalau udaranya -5 itu sudah biasa. Tiba-tiba terbiasa dingin, akhirnya mendapatkan gelombang panas, sehingga akhirnya mereka pun banyak mengalami dehidrasi, sehingga akhirnya meninggal. Nah tentunya kalau kita bandingkan dengan diri kita yang hidup di Indonesia, sebuah negara tropis, ternyata sungguh nikmat sekali, ya nggak panas, ya nggak dingin. Sehingga akhirnya kita lebih mudah untuk beribadah, lebih mudah untuk ke masjid. Karena Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mampu melawan hawa dingin ketika berwudu, ya, bayangkan berarti ada sebuah negeri yang sangat dingin airnya, sehingga mampu membuat mereka itu berwudu. Sedangkan kita ini hidup di negara tropis, semuanya mendukung dari segi keamanan dan sebagainya. Maka itu adalah sebuah nikmat. Maka nikmat itu akan bernilai di sisi Allah apabila nikmat itu kita optimalkan dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa. Kita jadikan sarana nikmat itu dari Allah, kita jadikan sarana untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang telah dibebankan kepada kita, yaitu kewajiban ibadah, kewajiban istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita di pagi hari ini. Pada kesempatan yang lalu kita pernah membahas tentang sumpah Allah di surat At-Takwir
Ada sekitar 12 sumpah Allah di situ yang menceritakan tentang betapa ngerinya peristiwa hari kiamat. Pada poin pertama kemarin sudah kita bahas ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah idza syamsu kuwirat, yaitu apabila matahari digulung. Maka pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan itu pada poin berikutnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat kelima menceritakan, berbicara tentang bintang. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimassabiha waja'alnaha rujman lisyayatini wa atadna lahum azaban syair. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan. Jadi bintang itu dijadikan oleh Allah pelempar setan. Karena apa? Waktu itu para jin jahat atau setan itu banyak yang naik ke langit untuk mencuri pendengaran pembicaraan malaikat. Lalu kemudian kata Allah, kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus di muka bumi ini sebagai seorang Nabi dan Rasul, jin-jin jahat itu banyak yang naik ke langit mencari pendengaran, mencari berita tentang nasib manusia. Ketika malaikat Jibril memberikan perintah kepada malaikat-malaikat yang lain atas perintah Allah terhadap nasib dan takdir kehidupan manusia, maka ketika Jibril mengatakan kamu berangkat ke sana, kamu berikan dia rezeki, kamu berikan dia musibah. Nah, di situ jin-jin itu mencuri dengar mereka. Lalu setelah mencuri dengar itu, mereka akhirnya apa? Meninggalkan langit dunia, lalu disampaikan kepada korinnya, yaitu siapa? Yaitu para paranormal, yaitu para dukun. Ma'asyiral muslimin, kata di dalam surat Al-Jin disebutkan bahwasannya jin ketika menerima berita ini sebenarnya disampaikan 100 kalimat berita, tetapi yang mengandung kebenaran hanya 1 kalimat berita. Sehingga akhirnya kebanyakan ramalan jin itu yang disampaikan oleh para dukun atau para kahin adalah dusta. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, Allah membatasi jin ini bisa masuk ke langit untuk mencuri dengar, karena Allah ingin membedakan antara wahyu dan bukan wahyu. Makanya langit-langit itu disterilkan oleh Allah dari para jin-jin jahat yang mencuri pendengaran malaikat. Salah satunya yaitu dengan cara apa? Dengan menjadikan bintang-bintang ini untuk melempari mereka. Jadi ketika ada jin yang naik ke atas langit dunia mencuri berita langit, maka bintang-bintang yang Allah jadikan di langit itu untuk menghujani mereka, melempari mereka agar mereka pergi dari langit mencuri pendengaran malaikat. Tetapi ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, hal ini disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 16. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan menjadikan bintang-bintang itu menjadi petunjuk. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pertama fungsi dari bintang itu disebutkan tadi sebagai hiasan, maka bintang fungsinya yang kedua adalah sebagai petunjuk, terutama untuk navigasi di tengah lautan, ya, seperti kompas. Ya. Nah, kemudian maka Allah jadikan bintang ini sebagai pelempar setan atau pelempar jin jahat yang mencari pendengaran malaikat. Tetapi ketika Rasulullah Muhammad SAW meninggal dunia, maka itu pun berakhir. Dan akhirnya apa? Kembali lagi, jin bisa kembali ke langit dunia mencari info
pendengaran dari malaikat tentang nasib manusia. Tetapi prinsipnya itu tadi, berita yang disampaikan jin itu tadi adalah dari 100 berita, tapi 99 mengandung kebohongan, satu saja yang benar. Artinya ramalan paranormal, ramalan dukun yang bersumber dari jin yang mencuri dengar dari pembicara malaikat ini sejatinya adalah informasi yang tidak dapat dipercaya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bintang-bintang di langit yang awalnya menjadi hiasan di langit, suatu saat nanti akan jatuh ke bumi seperti hujan, akan saling berjatuhan. Bintang-bintang itu akan jatuh seperti meteor yang menghujani bumi. Kapan itu? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Maka pada hari itu Allah menurunkan bintang-bintang di langit seperti hujan, dan tidak ada makhluk yang hidup. Karena apa? Bisa jadi ukuran bintang itu lebih besar dari ukuran bumi. Semuanya akan hancur. Bahkan kalau kita lihat meteor, batu, asteroid, ya, yang ukurannya jauh lebih kecil dari bintang, kalau jatuh ke muka bumi itu aja bisa menimbulkan kerusakan. Apalagi bintang-bintang di seluruh langit itu akan dijatuhkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Kemudian poin yang ketiga, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idal jibalu suyirat, dan ketika Allah menjadikan gunung-gunung itu diperjalankan. Jadi nanti di dalam kehidupan kejadian hari kiamat, gunung itu akan berjalan. Kemarin kita sudah melihat fenomena ini ketika di Sulawesi Tengah, ya, ada gempa, ya, ada gempa di Sulawesi Tengah, kita melihat rumah itu bisa berjalan. Ya. Ya, itu fenomena kecil yang kasih Allah contohkan untuk kita. Nah nanti di dalam peristiwa hari kiamat, gunung-gunung itu akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca ketika sholat, ada ayat yang berbunyi wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung itu bagaimana ditegakkan. Jadi ternyata gunung itu ditegakkan oleh Allah. Ternyata akarnya dari gunung itu menjulang jauh ke dalam bumi. Makanya di dalam surat An-Naba ayat ke-7 Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung itu sebagai pasak atau pondasi. Jadi logikanya kalau gunung itu sebagai pasak, maka tinggi gunung masih lebih panjang akarnya yang menjulang di dalam tanah. Sehingga akhirnya apa? Gunung ini dijadikan pasak. Artinya kalau pasak itu fungsinya apa? Agar menjaga bumi ini tidak guncang, stabil. Karena menurut teori bumi itu kan berputar, mengalami rotasi. Satu kali rotasi bumi itu namanya hari, satuannya hari. Makanya kadang-kadang matahari bisa berpindah dari timur ke arah barat menjadi malam, sehingga akhirnya muncul lagi di pagi hari. Karena berotasi. Ketika bumi ini berputar dalam satuan hari itu, menjaga supaya bumi ini tidak guncang, tetap pada orbitnya, Allah jadikan gunung itu sebagai penyeimbang. Ma'asyiral muslimin, dan suatu ketika Allah akan menjadikan gunung-gunung ini yang dijadikan oleh Allah sebagai pasak ini, suatu ketika gunung itu akan menyebabkan gempa, akan menyebabkan bumi ini berguncang. Disebutkan wa idal jibali suyirat, apabila gunung-gunung itu diperjalankan. Dalam hal ini para ulama terpecah dalam dua pendapat. Yang pertama, makna suyirat itu adalah ketika gunung itu diperjalankan, artinya gunung itu dicabut dari pasaknya.
lalu kemudian diterbangkan ke udara. Pendapat yang kedua yaitu gunung itu yang awalnya berupa bebatuan yang cadas, kemudian dilempar ke sana ke semari, gunung-gunung itu akan dipertemukan, ditumbukkan, sehingga akhirnya menjadi hancur dan akhirnya menjadi debu-debu yang berhamburan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Naba ayat 20, wasiratil jibalu fakanat saraba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga akhirnya semuanya menjadi fata morgana. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 105. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Kepada mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung itu, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Ma'asyiral muslimin. Jadi gunung ini juga dikatakan oleh Allah pada surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah ayat ke-6, wa kanat haba'an membasa, maka dia dijadikan seperti debu yang berterbangan. Oleh karena itu juga disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah ayat ke-5, wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Jadi ma'asyiral muslimin, para ulama itu ada yang menggabungkan peristiwa kiamat ini berkaitan dengan gunung ini dari beberapa ayat. Yang pertama, gunung itu akan dicabut dari pasaknya, kemudian nanti gunung itu akan diperjalankan, kemudian gunung itu akan diterbangkan, kemudian gunung-gunung itu semuanya akan saling berbenturan satu gunung dengan yang lainnya, sehingga akhirnya gunung yang berasal dari bebatuan itu menjadi hancur seperti pasir yang lembut. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah jadikan gunung di hari kiamat nanti seperti ini? Jawabannya disebutkan oleh Allah di surat Al-Insyiqaq ayat 3. Wa idzal ardu muddat. Allah jadikan bumi ini sebagai hamparan. Kalau dulu banyak dataran tinggi, dataran rendah, ada gunung yang menjulang, ada jurang yang menjadikan dataran itu menjadi rendah, maka Allah jadikan bumi itu rata, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan poin yang sehingga akhirnya nanti bumi itu menjadi rata. Hal ini untuk persiapan menghadapi hari kiamat. Seluruh bumi ini, dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ma'asyiral muslimin poin yang kedua dan ketiga yang menyebutkan bagaimana bintang-bintang itu diturunkan, ya. Kemudian poin yang ketiga, bagaimana gunung-gunung itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan poin yang keempat yaitu wa'idal isyaru utirat, yaitu apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, maka insya Allah kita akan membahasnya pada kesempatan di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat dipersuakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.